Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Dr. Arman, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT, serta teman-temanku semua yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu diantarkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Perkenalkan, nama saya Nabila Syifa Natania dengan ujung NIM 020. Di sini saya mempresentasikan materi mengenai tahapan-tahapan pengembangan media pembelajaran. Langsung saja kepada pembahasannya. Tahapan-tahapan pengembangan media pembelajaran menggunakan model Esure. Model Esure merupakan suatu pendekatan desain pembelajaran yang dikembangkan oleh Heinrich, Melander, Russell, dan Smaldino pada tahun 1982. Langkah-langkah model Esure ada 6, yaitu yang pertama adalah Analyze Learners atau analisis karakteristik siswa. Analisis karakter siswa ini dimulai dengan who is the audience. Kita melihat siapa audiensnya. Sebagai guru, kita lihat siapa yang kita ajar, sehingga kita bisa memahami. Yang pertama adalah demographics. Demographics ini yang dimaksud adalah di sini ada dua. Yang pertama ada pedagogi dan andragogi. Nah, pedagogi adalah ilmu mengajar untuk anak-anak, sedangkan andragogi adalah ilmu mengajar untuk orang dewasa. Dengan mengetahui siapa audiens kita dapat mengetahui metode yang tepat untuk menyampaikan pesan atau materi. Yang kedua adalah general character atau karakteristik peserta didik. Nah, di sini adalah untuk melihat karakter. Bisa kita lihat dari jenis kelamin dan usia yang menentukan tingkat kematangan emosional dan kecerdasan. Lalu ada entry competence atau kemampuan awal. Mengapa kita perlu mengetahui kemampuan awal yang dimiliki siswa? Jawabannya adalah agar kita tahu titik awal untuk mengajar siswa seperti apa. Caranya bisa dilakukan dengan memberikan tes formatif atau persepsi menyambungkan materi akhir. Lalu yang selanjutnya ada learning styles atau gaya belajar. Umumnya gaya belajar ada 3, yaitu audio, visual, ataupun kinestetik. Yang kedua ada state objective atau menetapkan tujuan pembelajaran. Belajar itu pada hakikatnya adalah what do students learn? Apa yang perlu dipelajari siswa? Jadi tujuan pembelajaran ini kita sampaikan kepada siswa supaya mereka mengetahui apa yang perlu mereka ketahui ketika sedang belajar. Tujuan harus jelas agar kita mengetahui apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Tujuan itu harus terukur, bisa dicapai, relevan, dan ada batas waktunya. Nah, disinilah fungsi dari adanya penilaian. Penilaian hasil belajar atau learning outcome assessment berfungsi untuk menentukan apa yang diharapkan dan didapat siswa setelah proses pembelajaran. Misal, siswa dapat memahami konsep bangun ruang. Lalu yang selanjutnya ada course rubrics atau skala kriteria atau rubrik penilaian. Di sini tujuan juga harus spesifik. Kira-kira apa yang ingin dicapai sehingga dapat diukur melalui kriteria-kriteria dalam rubrik penilaian. Ada skill atau konsep yang termasuk dalam keterampilan, ada proficiency atau akurasi atau kemahiran, dan condition of performance atau kondisi pelaksanaan. Tetapi, bagaimana cara mengukur pencapaian tujuan? Banyak dari kalangan tenaga kependidikan seperti guru itu lebih memilih untuk membuat materi terlebih dahulu daripada pengukurannya atau soal. Dan inilah yang banyak terjadi kesalahan dalam pendidikan Indonesia. Sebenarnya, yang bagus itu adalah ketika CP dan TP sudah ditentukan, maka kita lebih baik membuat soal terlebih dahulu, baru materi. Karena akan lebih mudah untuk kita mengukur ketercapaian dari tujuan yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Yang ketiga ada select methods, media, and materials. Memilih metode, media, dan materi berdasarkan tujuan CP atau TP yang telah ditetapkan atau yang telah dibuat. Jadi setelah kita menetapkan tujuan yang kita buat, hal yang pertama yang dilakukan adalah select instructional materials atau memilih materi. Apabila materi yang misalnya di buku sekolah sudah disediakan, itu tidak ada materi yang sesuai dengan kurikulum atau tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan, maka hal yang kita lakukan selanjutnya adalah produce new materials atau membuat materi baru. Jadi materi ini dibuat ketika memang materi yang kita inginkan atau yang ingin kita ajarkan tidak ada di buku. Nah, akan tetapi bagaimana jika kasus atau problemnya lain? Misal materinya sudah ada tetapi kurang sesuai dengan kurikulum atau dengan CP atau TP, maka kita dapat mengambil tindakan yaitu
repurpose existing materials atau memodifikasinya atau memodifikasi materi yang sudah ada. Nah, disinilah tahapan pengembangan media dimulai karena kita bisa melakukan modifikasi materi dengan bantuan media. Barulah setelah itu kita melakukan select method atau memilih metode yang akan kita ajarkan kepada siswa. Nah, yang keempat ada utilize media materials atau menggunakan media dan materi secara optimal, seoptimal mungkin. How come? Bagaimana caranya? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah preview materials. Nah, sebelum mengajar, kita sebagai guru harus paham materi, harus melahap habis materi yang kita akan ajarkan dan tahu cara menggunakan atau membuat medianya. Lalu yang kedua ada prepare environment, yaitu harus menyiapkan lingkungan belajar sedemikian rupa. Misalnya kita ingin mengajarkan dengan cara bermain game, tetapi ketidakmungkinan ketika bermain game adalah tidak berisik. Apalagi yang kita ajarkan adalah peserta didik di usia 7-11 tahun atau 12 tahun. Sehingga lingkungan yang bisa kita set atau kita atur adalah melakukannya di lapangan, bukan di dalam kelas. Sehingga kita tidak mengganggu kelas lain yang sedang belajar. Lalu yang selanjutnya adalah provide instruction atau laksanakan pembelajarannya. Yang kelima adalah require learner participation. Jadi belajar yang baik adalah manakala pelajar ikut aktif dalam pembelajaran. Contohnya seperti diajak berpartisipasi. Student will actively engage in diskusi, small group activities, atau kegiatan grup kecil. Lalu ada formative evaluation or assessment, atau evaluasi ataupun penilaian secara formatif. Lalu yang keenam ada evaluate and revise atau mengevaluasi dan melakukan. Di sini dimaksudkan what works and what doesn't, apa yang bekerja dan apa yang tidak dari yang sudah kita lakukan medianya kah atau materinya kah atau metodenya, apakah sudah berjalan dan berfungsi dengan. Maka yang kita lakukan adalah summative evaluation atau melakukan evaluasi sumatif mengenai instructional delivery atau penyampaian pembelajaran serta media and materials. Semua revisi itu dilakukan adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa atau revise to improve student outcome. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.